Terima kasih, Nidaku sayang atas undangannya, kataku sambil tersenyum. Ya deh, doakan Nida ya kak, pasti. Aku SMS pada Daeng yang menunggu di bawah. Sebentar lagi kita pulang bang, tulisku di SMS. Nid, iya, kakak pamit pulang ya. Mau langsung pulang ke Denpasar? Ke hotel dulu, belum mikirin nih mau pulang kapan. Mungkin mau ngedinginin otak dulu. Kakak nginep di mana sih? Di hotel, kak. Maafkan Nida ya kak. Kakak mungkin sekarang sedih dengan keputusan Nida. Kakak mungkin juga sakit hati sama Nida. Tapi tolong ya kak, jangan benci sama Nida. Kalau rasa sedih itu pasti Nida sangat sedih malah, kataku sambil menatapnya. Tapi bagaimanapun, kamu selalu mendapat tempat khusus dalam hati kakak. Sebenci apapun kakak pada kamu, kakak nggak pernah bisa memungkiri kalau kamu adalah cinta sejati kakak. Maafkan Nida kak, sama-sama Nid. Kakak juga banyak berbuat salah pada kamu. Kakak juga minta maaf. Aku lalu berdiri, Nida juga ikut berdiri dan melangkah mendekatiku, meraih tanganku dan menyalimnya. Aku mengusap kepalanya yang terbalut jilbab itu. Jaga dirimu baik-baik ya Nid. Iya kak, aku dan Nida saling beratap. Tak bisa dilukiskan apa yang ada dalam benak kami kini. Aku ingin sekali memeluknya. Mungkin untuk yang terakhir kali, tapi aku memutuskan untuk menahan diri. Aku tak sanggup memperkirakan apa dampaknya bagi hati bila sampai memeluknya lagi. Mungkinkah kita akan punya kesempatan di kehidupan yang akan datang, kak? Duh, Nid, jangan bikin galau dong. Gak tahu nih, kak, kenapa bisa begini. Please, kuatkan hatimu supaya kakak juga bisa ikut kuat. Kalau kamu malah galau begini, kakak bisa bertindak gila loh. Ya maaf kalau Nida terbawa perasaan, katanya sambil tersenyum menyadari kelakuannya barusan bisa berdampak tak baik. Kamu ini, kakak sedang berusaha tegar malah dipancing dengan omongan seperti itu, kataku sambil mengusap kepalanya dengan gemas. Kami lari aja yuk. Nida langsung tertawa mendengar ucapan. Udah, makin lama kita melo begini, takut nanti ada setan lewat. Ya deh, kakak pamit sekarang ya. Ya kak, kakak juga harus janji akan selalu baik-baik saja, kata Nida sambil menatapku penuh perasaan. Insya Allah Nid, kita saling mendoakan ya. Iya. Nida maju selangkah mendekatiku, kepalanya tertengada menatapku yang lebih tinggi darinya. Kini jarakku dengan Nida hanya terpisah sepanjang lengan. Apakah aku harus memeluknya kini? Keluhku dalam hati. Isyarat dan bahasa tubuh Nida jelas sekali, hanya aku yang masih tak berani untuk bertindak. Nida masih terus menatapku. Akhirnya aku tak tahan lagi. Aku meraih wajahnya, mendekap pipinya dengan kedua telapak tanganku, menariknya ke arahku dan aku. Kakak sangat mencintaimu, kataku sambil mengecup keningnya berkali-kali. Sangat mencintaimu. Nida menghambur ke dalam pelukanku. Tangannya melingkar di pinggangku dan memelukku erat sekali. Aku merengkuh kepalanya dan menyedarkannya di dadaku. Mataku terpejam menikmati momen indah ini, momen yang mungkin tak akan pernah terjadi lagi. Nida kembali menangis, air matanya membanjir membasahi dadaku. Nida juga sangat mencintai kakak, katanya di sela-sela isak tangisnya. Aku hanya mampu mendekapnya, mengusap kepalanya tanpa mampu berkata apa-apa. Akhirnya tangisan Nida meredah dan melepaskan pelukannya dariku. Sudah kakak udah sana pulang, usirnya sambil menatap padaku. Berat banget ya perpisahan kita ini, Nid, kataku mencoba bercanda. Tahu katanya sambil mencubit perut. Kakak pamit pulang ya, kataku sambil mengulurkan tangan ingin menjabat tangannya. Jaga diri bawa baik-baik ya Nid.
Nida meraih tanganku dan menciumnya. Iya, kakak baik-baik selalu juga ya. Aku kembali mengusap kepalanya, tak kuasa aku menahan diri untuk tidak melakukannya. Nida tahu jika aku sudah mengusap kepalanya itu artinya ada perasaan sayang yang sangat besar yang tak mampu aku katakan. Usapan di kepala adalah tanda aku sangat menyayanginya. Nida menatapku, membiarkan aku berlama-lama mengusap kepalanya. Nida juga sayang banget sama kakak, katanya. Diri sambil menatapku menjawab makna dari usapan tanganku di kepala. Pulang dari sini kakak nggak akan pernah bisa lagi mengusap kepalamu begini nih, kataku sambil tersenyum. Nida tahu itu senyumnya orang galau. Nida tetap membiarkan perbuatanku menatapku, menandakan dia mengizinkan perbuatanku ini. Mungkin benar ini adalah yang terakhir dan tak akan pernah terjadi lagi. Lalu tiba-tiba pintu ruangan itu terhempas, langsung terbuka lebar karena dihempaskan dengan keras. Prak. Aku dan Nida terkejut dan menoleh ke arah pintu. Seorang lelaki berpakaian rapi dan penampilan selayaknya ustadz berdiri tegap, menatap kami. Menatap dengan mata penuh amarah karena posisi Nida masih memegang tanganku dan tanganku yang lain masih mengusap kepalanya. Oh, jadi begini kelakuan perempuan ini di belakang saya. Bentaknya keras. Bagus sekali, Kak Budi, kata Nida terkejut. Aku menatap Nida dengan penuh pertanyaan. Siapa Kak Budi? Seketika kami melepaskan pegangan kami. Kak, ini kenali, ini yang namanya Ivan, kata Nida setelah berhasil menguasai diri kepada lelaki yang baru wanita. Aku menatap si laki yang tampaknya masih marah itu, mencoba tersenyum sambil menganggukkan kepala dengan hormat. Oh, jadi ini laki-laki si Ivan itu, kata si laki sambil maju menghampiri kami. Aku melihat wajah Nida yang terlihat masih sangat khawatir itu. Kemudian kembali menatap kepada lelaki yang kini sedang maju menghampiri kami dengan langkah lebar. Aku mengulurkan tanganku, mengajaknya bersalaman. Tuh, uluran tanganku ditepisnya dengan tangan kiri dan tangan kanannya maju secepat kilat. Dan seketika aku terhuyung ke belakang. Jerit Nida sambil menepuk si laki agar menjauhiku. Kakak ini apa-apaan sih? Masih juga kamu bertanya kakak mau ngapain? Bentak si laki kepala Nida, kemudian kembali menatapku dengan penuh kebencian. Aku saja tak pernah membentaknya seperti itu. Sorry Pak, saya bisa jelasin. Aku mencoba meredakan emosinya, juga berusaha meredam emosiku. Nid, siapa orang ini? Tanyaku pada Nida. Kak Budi ini calon suami Nida, Kak, jawab Nida pelan. Oh gitu, si Budi kembali lagi maju menghampiri. Lo mau ngejelasin apa? Katanya sambil mendorong bahuku dengan kedua tangannya. Aku kembali terdorong mundur. Aku menatap Nida, tapi Nida malah menggeleng, menahanku untuk tidak ikut terpancing emosi. Lah, lu kenapa tiba-tiba malah mukul saya? Wah, masih belaga, nggak ngerti lu. Saya nggak terima lu megang-megang calon bini saya. Katanya dengan kasar sambil terus mendorong bahuku. Aku semakin terdorong ke belakang. Nida maju dan berusaha menarik Budi, tapi Budi dengan kasar mengibaskan tangannya hingga tarikan Nida terlepas. Melihat itu, aku sempat mengepalkan kedua tangan. Aku tak pernah kasar kepadanya, jangankan melakukan, meniatkan saja. Aku tak pernah. Justru dia yang jelas-jelas telah dipilih menjadi suami, malah bersikap seperti itu. Dengan bekal Muay Thai yang sering kulatih bersama teman-teman di Denpasar adalah salah satu seni bela diri yang juga bertujuan untuk menyehatkan tubuh itu. Dengan mudah dapat kutaklukkan ini orang. Tapi lagi-lagi tetapan Nida yang dapat meredakan emosiku kembali. Kak Budi, sabar Kak, jerit Nida. Kakak ini kenapa sih malah ngamuk-ngamuk? Sabar sedikit, kenapa? Nida bisa jelasin semua ke kakak. Budi malah berbalik dan langsung jari telunjuknya menunjuk tepat ke wajah Nida. Kau diam saja, ini urusan laki-laki, bentaknya kasar. Aku hampir maju untuk menyerangnya, namun ketika aku bertemu pandang kembali dengan Nida, aku tak jadi. Tatapan Nida dan melarangku meladeni emosi si Budi. Sekilas aku mengangguk padanya. Jangan kasar begitu sama calon istri sendiri, bos, kataku sambil menunjuk bahu Budi. Tapi Budi malah berbalik, tangannya langsung melayang meninju wajahku. Aku mengelak
pukulannya melayang melewatiku. Aku hanya mencoba menghindar sebisaku, tanpa berusaha membalasnya. Beberapa pukulannya masuk ke tubuhku, walau telah aku, tapi tak cukup untuk bisa merubuhkanku. Serangan Budi semakin menggila. Dia sudah sepenuhnya mengamuk dengan emosi tinggi karena tiap serangannya yang masuk ke tubuhku. Meja dan kursi di ruangan itu sampai bergeser dengan ributnya karena dorongan tubuh kami yang sedang. Sementara Nida hanya bisa menjerit-menjerit mencoba melerai pikiran kami. Aku sampai terhuyung ke belakang menabrak meja yang tadi aku duduki berdua dengan Nida. Benda yang ada di atas berhamburan ke lantai menimbulkan suara hingar-bingar dari gelas kopi dan piring yang pecah berantakan. Melihatku yang terhuyung, kakinya terangkat. Untungnya kini aku sudah siap. Aku hanya menggeser sedikit kepalaku dan meraihnya untuk kemudian menghempaskannya ke samping. Tanya sambil meraih kursi lipat stainless yang berada di dekatnya. Diayunkannya kursi itu, aku hanya mampu mengangkat tangan kiriku mencoba melindungi. Terdengar jeritan Nida yang ketakutan. Kursi itu telak seketika, rasa nyeri yang teramat sangat menjalar dari siku hingga ke bahuku. Kepalaku juga terasa pening karena tetap saja ada sedikit bagian kursi itu yang mengenai kepalaku. Aku sampai jatuh dengan sebelah lututku menyentuh lantai.